Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 3 anggota kelompok yang bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi SA 505 Konfirmasi Eksternal. Video ini dibuat untuk memenuhi penilaian UTS pada mata kuliah Pengauditan 2 dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SEAK MM CA CPA. Sebelum kami menuju ke pembahasan yang lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jolita Luchandri, NIM 2105523020, kelas A2 DLC, program studi S1 Akuntansi, Universitas Tikubang, Semarang. Perkenalkan, nama saya Risma Namira Ivano, NIM 2105523035, kelas A2 DLC, program pendidikan S1 Akuntansi, Universitas Tikubang, Semarang. Perkenalkan, nama saya Putri Nilam Pambudi dengan NIM 2105523039 dari program studi S1 Akuntansi kelas A2 DLC Universitas Tikubang, Semarang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mengenai SA 505 Konfirmasi Eksternal. Berikut beberapa topik yang akan dibahas dalam materi ini. Untuk topik yang pertama ada definisi, yang kedua ada prosedur konfirmasi, yang ketiga ada penolakan manajemen untuk mengizinkan auditor mengirimkan permintaan konfirmasi. Yang keempat, hasil prosedur konfirmasi eksternal, dan yang kelima, konfirmasi negatif. Berikut merupakan definisi konfirmasi eksternal. Bukti audit yang diperoleh sebagai suatu respon tertulis langsung kepada auditor dari pihak ketiga atau pihak yang dikonfirmasi, baik dalam bentuk kertas atau secara elektronik atau media lainnya. Untuk definisi permintaan konfirmasi positif adalah merupakan suatu permintaan positif kepada pihak ketiga untuk merespon secara langsung kepada auditor yang menunjukkan apakah pihak yang dikonfirmasikan tersebut setuju atau tidak setuju dengan informasi yang terdapat dalam permintaan konfirmasi atau menyediakan konfirmasi yang diminta. Untuk selanjutnya, definisi dari permintaan konfirmasi negatif. Suatu permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga untuk merespon segera secara langsung kepada auditor hanya jika pihak yang dikonfirmasi tidak setuju dengan informasi yang terdapat dalam permintaan konfirmasi. Selanjutnya, tanpa respon adalah suatu kegagalan dari pihak yang dikonfirmasi untuk merespon sebagian atau secara penuh terhadap permintaan konfirmasi positif atau sebuah permintaan konfirmasi yang kembali karena tidak sampai kepada tangan pihak yang dikonfirmasi. Berikutnya, penyimpangan adalah suatu respon yang menunjukkan perbedaan antara konfirmasi yang diminta untuk dikonfirmasikan atau informasi yang terdapat dalam catatan entitas dengan informasi yang disediakan.
Berikutnya masuk pada prosedur konfirmasi. Prosedur konfirmasi eksternal seringkali dilakukan untuk mengkonfirmasi atau meminta informasi tentang saldo akun dan unsurnya. Konfirmasi dapat juga digunakan untuk mengkonfirmasi ketentuan dalam perjanjian, kontrak, atau transaksi antara entitas dengan pihak lain, atau untuk mengkonfirmasi tidak adanya kondisi tertentu seperti perjanjian tambahan. Berikut merupakan prosedur konfirmasi eksternal untuk memperoleh bukti audit. Kendala bukti audit dipengaruhi oleh sumber dan sifatnya, dan ini tergantung kondisi individual yang dari satu bukti audit tersebut diperoleh. SA ini juga mencakup generalisasi berikut yang relevan terhadap bukti audit. Yang pertama, bukti audit lebih andal ketika diperoleh dari sumber independen di luar entitas. Yang kedua, bukti audit yang diperoleh secara langsung atau melalui penarikan kesimpulan. Yang ketiga, bukti audit lebih andal dalam bentuk format dokumen, baik dalam bentuk kertas, elektronik, atau media lainnya. Oleh karena itu, tergantung pada suatu kondisi audit, bukti audit dalam bentuk konfirmasi eksternal yang diperoleh auditor secara langsung dari pihak yang dikonfirmasi dapat lebih andal dibandingkan dengan bukti audit dari pihak internal entitas. SA ini bertujuan untuk membantu auditor dalam mendesain dan melakukan prosedur konfirmasi eksternal untuk memperoleh bukti audit yang relevan dan andal. Berikutnya masih dalam prosedur konfirmasi, menggunakan prosedur konfirmasi eksternal, auditor harus tetap menjaga pengendalian atas permintaan konfirmasi eksternal yang meliputi sebagai berikut. Menentukan informasi yang dikonfirmasi atau yang diminta. Prosedur konfirmasi eksternal seringkali dilakukan untuk mengkonfirmasi atau meminta informasi tentang saldo akun dan unsurnya. Konfirmasi dapat juga digunakan untuk mengkonfirmasi ketentuan dalam perjanjian, kontrak, atau transaksi antara entitas dengan pihak lain, atau untuk mengkonfirmasi tidak adanya kondisi tertentu seperti perjanjian tambahan. Yang kedua, memiliki pihak yang tepat untuk dikonfirmasi. Respon atas permintaan konfirmasi merupakan bukti audit yang relevan dan andal. Penggunaan permintaan konfirmasi institusi keuangan yang berpengetahuan tentang transaksi atau pengaturan yang kepadanya permintaan informasi ditunjukkan merupakan orang yang paling tepat di institusi keuangan tersebut untuk diminta konfirmasi. Yang ketiga, mendesain permintaan konfirmasi, termasuk menentukan apakah permintaan telah dialamatkan dengan tepat dan berisi informasi jawaban untuk dikirimkan secara langsung kepada auditor. Beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan pada saat mendesain permintaan konfirmasi mencakup yang pertama, asersi yang ingin dituju.
Yang kedua, risiko kesalahan penyajian material yang teridentifikasi secara spesifik, termasuk risiko kecurangan. Yang ketiga, susunan dan penyajian permintaan konfirmasi. Yang keempat, pengalaman sebelumnya tentang audit atau perikatan serupa. Yang kelima, metode komunikasi. Yang keenam, otorisasi manajemen atau dorongan kepada pihak yang dikonfirmasi untuk merespon kepada auditor. Yang ketujuh, kemampuan pihak yang dikonfirmasi untuk merespon atau menyediakan informasi yang diminta. Berikutnya, mengirimkan permintaan, termasuk permintaan tindak lanjut, jika berlaku, kepada pihak yang dikonfirmasi. Berikutnya, ada jenis konfirmasi eksternal audit berdasarkan pihak yang dituju, yaitu ada konfirmasi ke pelanggan. Dalam konfirmasi eksternal yang ditujukan kepada pelanggan sebenarnya cukup sederhana. Dalam konfirmasi eksternal diisikan oleh klien nama pihak yang dituju dengan alamatnya dan saldo piutang dengan mata uang yang digunakan kepada pihak yang dituju yang diisikan oleh auditor berdasarkan rekapan terhadap data internal klien perusahaan. Dalam surat konfirmasi eksternal ditegaskan bahwa konfirmasi tersebut adalah merupakan salah satu proses untuk menentukan kebenaran atas pembukuan klien dan tahun buku yang diaudit supaya pihak ketiga tidak keliru. Yang selanjutnya yaitu konfirmasi ke vendor. Untuk konfirmasi yang ditujukan kepada vendor sebenarnya tidak jauh berbeda dari konfirmasi yang ditujukan kepada pelanggan. Perbedaan yang akan diakibatkan hanya judul dari surat konfirmasi, di mana judul dituliskan menjadi konfirmasi hutang, nama surat ditulis menjadi AP, dan kata piutang diganti menjadi kata hutang. Untuk konfirmasi hutang akan mirip dengan konfirmasi piutang dalam konteks temuan atau red flag yang ditemukan oleh auditor. Faktor yang mungkin akan mempersulit untuk membandingkan saldo atau yang meningkatkan rentannya perbedaan antar pembukuan adalah sistem pembukuan. Jika mengenai piutang, pembukuan yang dipusatkan atau digunakan merupakan pembukuan klien perusahaan, sehingga auditor tidak perlu mengetahui proses pembukuan lebih dari sekali. Sedangkan konfirmasi hutang, terdapat kemungkinan bahwa masing-masing pihak akan menggunakan pembukuan hutang yang berbeda, sehingga meningkatkan kerentanan terdapatnya selisih antar pembukuan. Selanjutnya yaitu konfirmasi ke bank. Konfirmasi yang dikirimkan kepada bank sangat berbeda dibandingkan dengan konfirmasi yang dikirimkan kepada pelanggan dan vendor. Untuk konfirmasi yang dikirimkan kepada bank, diisikan bank di mana klien perusahaan memiliki rekening. Tanggal dibuat surat konfirmasi, KCP,
dan alamat yang diisikan oleh klien perusahaan. Seperti biasa, terdapat alamat dan nama auditor yang bertanggung jawab, nama klien perusahaan, dan tanda tangan dari pihak yang berwenang. Yang membedakan konfirmasi bank dari konfirmasi terhadap pelanggan dan vendor yaitu saldo yang disajikan auditor kepada bank yang relevan. Auditor tidak menyajikan saldo menurut pembukuan klien perusahaan, melainkan diminta diisikan oleh bank mengenai saldo rekening, hutang dalam bentuk apapun jika ada, valuta asing, dan hal-hal lain yang relevan. Diisikan oleh bank di mana semua bagian dirincikan. Kemudian ada jenis konfirmasi eksternal audit berdasarkan prosedur balasan. Di sini ada dua, yaitu ada konfirmasi positif, tipe atau jenis dari prosedur yang akan dilaksanakan setelah menerima konfirmasi eksternal dari audit yang dijelaskan pada sebutannya. Untuk konfirmasi positif berarti konfirmasi eksternal pasti akan dibalaskan, baik saldo yang dibandingkan telah sesuai ataupun tidak. Dikarenakan prosedur tersebut yang membutuhkan pihak yang dituju untuk membalas konfirmasi eksternal, baik saldo yang dibandingkan sama ataupun terdapat selisih. Auditor sering melaksanakan update kepada pihak-pihak tersebut dengan mengingatkan untuk membalas konfirmasi eksternal tersebut apabila belum dibalaskan. Kemudian yang kedua ada konfirmasi negatif. Dibandingkan dengan konfirmasi positif, di mana konfirmasi akan dibalas baik saldo yang dibandingkan terdapat selisih ataupun tidak. Konfirmasi negatif hanya akan dibalas apabila terdapat selisih, sehingga surat konfirmasi eksternal tidak dibalaskan apabila saldo yang dibandingkan memang sudah sama. Jenis tersebut disebut sebagai konfirmasi negatif karena hanya akan mendapatkan balasan apabila hasil merupakan negatif atau terdapat selisih pada akun yang dibandingkan. Untuk jenis tersebut, auditor biasanya mengirimkan lebih dari satu konfirmasi eksternal kepada pihak-pihak yang dituju. Namun, itu tergantung auditor atau kantor akuntan publik yang melaksanakan prosedur tersebut. Kemudian yang selanjutnya topik ketiga, penolakan manajemen untuk mengizinkan auditor mengirimkan permintaan konfirmasi. Kewajaran atas penolakan manajemen. Suatu penolakan oleh manajemen untuk mengizinkan auditor untuk mengirimkan permintaan konfirmasi merupakan pembatasan atas bukti audit yang diharapkan untuk diperoleh auditor. Oleh karena itu, auditor diharuskan untuk menanyakan alasan pembatasan tersebut. Suatu alasan umum yang dikemukakan adalah
adanya sengketa hukum atas proses negosiasi dengan pihak yang dimaksudkan untuk dikonfirmasi, maka dapat menyebabkan konfirmasi tidak tepat waktu. Auditor harus mencari bukti audit atas validitas dan kewajaran alasan tersebut. Karena resiko penolakan manajemen tersebut mungkin mengindikasikan sedang mencoba untuk menolak akses auditor ke bukti audit yang dapat mengungkapkan kecurangan atau kesalahan. Jika manajemen menolak untuk mengizinkan auditor mengirimkan permintaan konfirmasi, maka auditor harus melakukan hal berikut, yaitu yang pertama, meminta keterangan tentang alasan manajemen untuk menolak dan mencatat bukti audit tentang validitas dan memadai alasan tersebut. Yang kedua, mengevaluasi implikasi penolakan manajemen atas penilaian auditor terhadap resiko kesalahan penyajian materi yang relevan, termasuk resiko kecurangan dan sifat, saat dan luas prosedur audit lain lanjutan. Kemudian yang ketiga, melakukan prosedur audit alternatif yang didesain untuk memperoleh bukti audit yang relevan dan andal. Jika auditor menyimpulkan bahwa penolakan manajemen untuk mengizinkan auditor mengirim permintaan konfirmasi adalah tidak masuk akal, atau auditor tidak dapat memperoleh bukti yang relevan dan andal dari prosedur audit alternatif, auditor harus mengomunikasikan hal tersebut dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola berdasarkan SA 260. Auditor harus juga mempertimbangkan implikasi terhadap audit atau opini auditor berdasarkan SA 705. Kemudian topik keempat, hasil prosedur konfirmasi eksternal. Kendala respons terhadap permintaan konfirmasi. Keadaan ini mungkin ada yang berdampak pada kendalanya. Semua respons konfirmasi membawa beberapa resiko dari intersepsi, perubahan, atau kecurangan. Resiko tersebut ada terlepas apakah balasan diperoleh dalam bentuk kertas elektronik atau media lainnya. Faktor yang mungkin menunjukkan keraguan atas keandalan respon mencakup diterima oleh auditor secara tidak langsung dan tidak berasal dari pihak yang aslinya dimaksud untuk dikonfirmasi. Keandalan respons terhadap permintaan konfirmasi. Jika auditor mengidentifikasikan faktor yang menimbulkan keraguan atas keandalan respons terhadap permintaan konfirmasi, auditor harus membuktikan bukti audit lanjutan untuk menghilangkan keraguan itu. Jika auditor menentukan bahwa respons terhadap permintaan konfirmasi tidak dapat diandalkan, maka auditor harus mengevaluasi implikasi tersebut.
atas penilaian resiko kesalahan penyajian material yang relevan, termasuk resiko kecurangan dan sifat, waktu, luas prosedur audit lain. Tanpa respons. Dalam kasus tanpa respons, auditor harus melakukan prosedur audit alternatif untuk menghilangkan keraguan itu. Contoh prosedur audit alternatif yang digunakan oleh auditor mencakup yang pertama untuk saldo akun piutang. Memeriksa penerimaan kas khusus setelah tanggal neraca, dokumen pengiriman, dan penjualan mendekati akhir periode. Yang kedua yaitu ada untuk saldo akun hutang. Memeriksa pengeluaran kas setelah tanggal neraca atau korespondensi dengan pihak ketiga dan catatan lainnya, seperti catatan penerimaan barang. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang tanpa respon. Sifat dari luas prosedur audit alternatif dipengaruhi oleh akun dan asersi menimbulkan tanda tanya. Permintaan konfirmasi yang tidak dibalas dapat menunjukkan suatu risiko kesalahan penyajian materi yang sebelumnya tidak teridentifikasikan. Dalam situasi ini, auditor mungkin perlu untuk merevisi penilaian risiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi dalam memodifikasi prosedur audit yang direncanakan. Sebagai contoh, lebih sedikitnya respon atas permintaan konfirmasi daripada yang diantisipasi atas suatu jumlah respon yang lebih besar daripada jumlah diantisipasi dapat menunjukkan faktor kecurangan yang tidak terdeteksi sebelumnya yang memerlukan evaluasi. Selanjutnya, pengguna respon terhadap konfirmasi positif diperlukan untuk memperoleh bukti audit cukup dan tepat. Yang pertama, jika auditor telah menentukan bahwa respon terhadap permintaan konfirmasi positif diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan layak, prosedur audit alternatif tidak akan menyediakan bukti audit yang diperlukan oleh auditor. Jika auditor tidak memperoleh konfirmasi seperti itu, maka auditor harus menentukan implikasi tersebut atas audit dan pendapatan auditor berdasarkan SA 705. Yang kedua, jika auditor harus melakukan investigasi penyimpangan untuk menentukan apakah hal itu merupakan indikasi adanya kesalahan penyajian. Selanjutnya, terjadi penyimpangan. Penyimpangan yang tercatat dalam respon terhadap permintaan konfirmasi dapat menunjukkan kesalahan penyajian atau potensi kesalahan penyajian dalam laporan keuangan. Ketika suatu kesalahan penyajian diidentifikasi, auditor diharuskan untuk mengevaluasi apakah kesalahan penyajian mengindikasikan adanya kecurangan. Penyimpangan mungkin menyediakan suatu panduan terhadap kualitas respon dari pihak yang dikonfirmasi atau untuk akun yang serupa. Penyimpangan mungkin juga dapat menunjukkan suatu kecurangan. Beberapa penyimpangan tidak mencerminkan kesalahan penyajian. Sebagai contoh, auditor dapat menyimpulkan
bahwa perbedaan dalam respon terhadap permintaan konfirmasi adalah disebabkan karena saat pengukuran atau kekeliruan teknis dalam prosedur konfirmasi eksternal. Topik kelima yang akan kita bahas yaitu tentang konfirmasi negatif. Apa itu konfirmasi negatif? Konfirmasi negatif merupakan bukti audit yang kurang meyakinkan dibandingkan dengan konfirmasi positif. Oleh karena itu, auditor tidak boleh menggunakan permintaan konfirmasi negatif sebagai prosedur audit substantif tunggal yang ditujukan untuk suatu resiko yang ditentukan kesalahan penyajian material pada tingkat asersi, kecuali jika terdapat semua hal berikut. Yang pertama yaitu auditor telah menentukan resiko kesalahan penyajian material adalah rendah dan telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang efektivitas operasi pengendalian yang relevan dengan asersi. Yang kedua, populasi unsur-unsur yang diterapi prosedur konfirmasi negatif terdiri dari sejumlah besar saldo akun, transaksi, atau kondisi yang kecil dan juga homogen. Yang ketiga, diharapkan suatu tingkat penyimpangan sangat rendah. Dan yang terakhir adalah auditor tidak menyadari keadaan atau kondisi yang akan menyebabkan penerima permintaan konfirmasi negatif mengabaikan permintaan konfirmasi negatif. Selanjutnya yaitu kegagalan dalam menerima respon atas permintaan konfirmasi negatif tidak secara eksplisit menunjukkan penerimaan oleh yang dimaksud untuk dikonfirmasi tentang permintaan atau verifikasi atas keakuratan informasi yang terkandung dalam permintaan tersebut. Oleh karena itu, suatu kegagalan pihak yang dikonfirmasi untuk merespon permintaan konfirmasi negatif menyediakan bukti audit yang kurang meyakinkan daripada suatu respon terhadap permintaan konfirmasi positif. Kemungkinan besar pihak yang dikonfirmasi juga merespon ketidaksetujuan mereka atas permintaan konfirmasi penggunaan informasi tidak sesuai dengan keinginan mereka, dan kecil kemungkinan untuk merespon dengan informasi yang sebaliknya. Selanjutnya, jika manajemen menolak untuk mengizinkan auditor untuk mengirimkan permintaan konfirmasi, maka auditor harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada auditor harus meminta keterangan tentang alasan manajemen untuk menolak dan mencatat bukti audit tentang validitas dan memadainya alasan tersebut. Yang kedua, mengevaluasi implikasi penolakan manajemen atas penilaian auditor terhadap risiko kesalahan penyajian materi yang relevan, termasuk risiko kecurangan dan sifat, saat dan luas prosedur audit lain lanjutan. Yang ketiga, audit harus melakukan prosedur audit alternatif yang didesain untuk memperoleh bukti audit yang relevan dan andal. Berikut ini ada contoh dari konfirmasi negatif. Pemilik rekening bank kemungkinan besar lebih merespon pengguna mereka, yakni bahwa saldo pada akun mereka tercatat lebih kecil daripada yang tercantum dalam permintaan konfirmasi. Namun,
kemungkinan lebih kecil merespon pengguna mereka, yakni saldo akun mereka tercatat lebih besar. Oleh karena itu, pengiriman permintaan konfirmasi negatif kepada pemilik rekening bank mungkin merupakan prosedur yang bermanfaat dalam mempertimbangkan apakah saldo tersebut lebih kecil. Namun, mungkin efektif jika auditor itu mencari bukti tentang lebih saji saldo tersebut. Berikut ada contoh lain dari konfirmasi negatif, yaitu tentang rencana pensiun karyawan. Surat konfirmasi negatif sering dikirim dengan paket 401 yang memiliki fitur eskalasi otomatis. Dengan eskalasi otomatis, presentasi gaji karyawan yang dikontribusikan setiap periode pembayaran secara otomatis meningkat setiap tahunnya. Maksud dari tingkat tabungan yang meningkat secara otomatis ini adalah untuk membantu orang-orang menabung lebih banyak uang untuk masa pensiun mereka. Sebulan atau lebih sebelum eskalasi terjadi, pemegang catatan mengirimkan konfirmasi negatif atau surat persetujuan negatif. Surat tersebut memberitahu peserta bahwa eskalasi kontribusi akan terjadi kecuali peserta menghubungi pemegang catatan 401 dan memilih keluar dari kenaikan tersebut untuk mempertahankan tingkat kontribusi mereka saat ini. Contoh lain yang kedua ada akuntansi pendapatan. Permintaan negatif juga dapat digunakan untuk menghitung penjualan di produsen mobil. Menurut buku, pabrikan mobil menjual 200 mobil ke dealer dengan total pendapatan 6 juta dolar. Surat konfirmasi negatif akan menyatakan bahwa jika angka 6 juta dolar itu akurat dan tidak perlu dibalas. Namun, jika jumlah pendapatan hanya 5 juta dolar, pabrikan perlu memberitahu akuntan tentang perbedaan dalam pembukuan dealer. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan tentang SA 505 konfirmasi eksternal. Kami berharap dengan adanya video ini dapat menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.